Udah bener-bener ngedown banget karena seruangan dia semuanya ya sakit hisprung dan rata-rata sudah dioperasi bikin lubang stoma. Jadi BAB-nya mohon maaf dari sini ya Kak, dari perutnya gitu. Hampir 1 bulan penuh itu jualan tidak laku. Jadi saya tahu banget rasanya, ya Allah, saya setiap hari doa, ya Allah tolong beli dagangan saya 1 box saja hari ini untuk makan besok. Pada saat itu kita sudah kulaan kain sebegitu banyaknya, qadarullah tidak laku bajunya. Jadi saya bermuhasabah diri lagi. Saya ingat-ingat lagi, ya Allah, memang manusia itu boleh berencana, tapi Allah menentukan. Kalau anak muda sekarang tuh kan manusia boleh berencana, orang dalam yang menentukan. Gitu. Dizet Umma itu diambil dari panggilan suami ke saya, Umma gitu. Jadi udah nggak apa-apa Dizet Umma aja. Ini sama kayak panggilan sayang kan. Semoga nanti customer itu bisa sayang, bisa selalu rindu sama produk ini gitu. Bisa jadi produk yang selalu dicari dan ngangenin. Untuk modal itu Dizet Umma. Mulai kita terjun ke dunia bisnis tadi, semuanya tidak ada yang pakai pinjem dari bank atau riba. Nggak ada Kak. Cuma bukan kapasitas saya di sini bicara tentang riba ya. Jadi alhamdulillah modal kita semuanya itu memang dari tabungan kita. Dari profit kita putar lagi, dari margin kita putar-putar lagi gitu. Jadi benar-benar tidak ada kita pinjem di bank, nggak ada. La tahzan innallaha ma'ana. Sudah, itu aja Kak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda, saya founder dari Dizet Umma. Dizet Umma ini fokus di bidang kuliner yang fokusnya di cake dan dessert premium. Jadi saya menjual produk cake dan dessert itu cake-nya per slice, dessert box-nya juga berbagai macam rasanya mulai dari keju, coklat, bahkan ada yang rasanya dari buah seperti avocado, durian dan lain sebagainya. Kita juga jual minuman yang best seller dan minumannya itu sehat. Nama produknya itu Jelly Pandan. Jadi terbuat dari air kelapa murni sama pengganti susu dan santan. Jadi nggak ada pakai santannya gitu. Awalnya tahun 2017 saya menikah dengan suami pada bulan Januari. Setelah itu kita mencoba untuk jualan produk baju-baju bayi dan baju anak-anak usia 6 sampai 6 tahun. Karena tidak ada background seorang pebisnis, orang tua kita, orang tua suami, orang tua saya juga backgroundnya petani. Jadi nggak ada itu background pebisnis, nggak ada. Jadi kita nggak ada ilmu sama sekali. Kita nggak tahu marketing itu apa, digital marketing itu apa. Kita istilahnya pada saat itu nol putul, ayo wis jalan aja dulu gitu. Akhirnya saya sama suami, bismillah jualan. Kita bikin produk sendiri, kita jahit sendiri, habis itu kita jual sendiri. Dan akhirnya tidak laku. Kata suami pada saat itu, ya sudah nggak apa-apa, anggap ini ongkos belajar. Sekarang ayo bajunya kita obral dengan harga yang murah. Intinya jadi uang dah nggak apa-apa. Akhirnya dijual dengan harga murah, habis. Produknya habis karena sudah murah, mulai dari 35 ribuan Mas. Harusnya 70 sampai 100 ribuan. Kemudian saya bilang lagi sama suami, ini nggak bisa kita kayak gini, kita harus belajar dulu. Oh ya sudah, ayo kita belajar. Kita belajar digital marketing dulu, kita belajar apa itu sih bisnis itu apa. Kita validasi produk itu apa.
Akhirnya suami ada circle kayak ketemu sama senior, ya komunitas pebisnis gitu loh Mas. Nah habis itu kena iklannya Yubi, Yuk Bisnis. Nah alhamdulillah kita ikut acara itu. Kopdar Akbar Yuk Bisnis itu kalau nggak salah yang ketiga, sudah yang ketiga, tahun ketiga. Akhirnya saya dan suami ke Malang ikut acara itu. Alhamdulillahnya kita ketemu sama Mas Jaya Setiabudi, ownernya itu yang punya Yuk Bisnis. Kemudian sempat bertemu sama Dewa Eka Prayoga, Fahmi Hakim, itu Dea Bakery yang punya Kak Dea yang punya Dea Bakery, itu kita juga ketemu. Alhamdulillah kita ketemu dengan coach-coach yang luar biasa, Masya Allah ya Mas. Nah akhirnya saya beli bukunya Mas Jaya, The Power of Kepepet, buka langsung laris, belajar Facebook Ads, belajar bos online, itu punya Fahmi Hakim. Segala sesuatu kita, istilahnya intinya pada saat itu kita pokoknya bisnis yang kedua nanti jangan sampai gagal. Jadi kita pelajari semuanya, digital marketing, copywriting, semuanya kita pelajari. Pada saat itu kita sudah pede banget sudah. Ini kayaknya kita nggak akan gagal lagi. Gitu. Akhirnya kita bikin produk fashion lagi. Fashion. 2018 fashion lagi. 2018 itu kita punya brand namanya Fahda Hijab. Saya sama suami pada saat itu mungkin terlalu pede sudah ya. Ini kayaknya kita nggak bakal gagal lagi karena ilmunya kita sudah ada loh gitu. Akhirnya kita mulai lagi pada hijab, kemudian endorsement sudah kita lakukan, iklan FB ad, IG ad sudah pernah kita jalankan, kemudian dan yang terjadi apa? Mungkin Allah punya rencana lain, maunya Allah lain ternyata Mas. Dan produk kita tidak laku lagi. Saya bermuhasabah diri lagi. Saya ingat-ingat lagi, ya Allah. Memang manusia itu boleh berencana, tapi Allah menentukan. Kalau anak muda sekarang tuh kan manusia boleh berencana, orang dalam yang menentukan. Gitu. Jadi pada saat itu ya kita balik lagi, ini takdir Allah, ini maunya Allah, ini lain gitu. Alhamdulillah kita tetap syukuri. Kata suami, ya gimana lagi? Ayo kita obral lagi. Akhirnya kita obral lagi Mas. Bahkan yang beli tuh sampai ada yang minta bayar 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini jadi uang. Setelah itu dijual, alhamdulillah sudah habis ya Mas. Saya vakum, saya nggak ngerjain apa-apa, saya ngerawat anak yang pertama. Kemudian saya ada terkena iklan produk di Z-Box itu di Jakarta. Saya pengen tuh Mas, kok ini kayaknya enak gitu. Habis itu saya kontak adminnya, Kak saya mau order bisa nggak? Di mana alamatnya Kak? Kata adminnya, di Jember. Oh mohon maaf, Jember belum tercover, jadi nggak bisa dikirim ke sana. Kata suami, bikinlah sendiri gitu. Kayaknya bisa nih kamu gitu. Oh iya, ayo beli bahan-bahan. Akhirnya beli bahan seadanya. Saya bikin persis tuh Kak, mulai layernya ya, bawahnya itu Oreo, cake dan lain sebagainya, cream cheese. Saya tirulah, looknya aja ditiru pada saat itu. Habis itu saya coba, loh kok enak gitu. Kata saya, versi saya. Kemudian dicoba nih sama suami saya. Loh kok enak Mi? Oh iya itu, iya. Bikin lagi lah besok gitu. Bikin lagi lah, ini anak suka, ini anak saya suka, suami saya juga suka. Terus kata suami gini, nih coba sekolah aja deh, sekolah baking. Sama Ridho kalau saya belajar ini baking class, Ridho nggak apa-apa, namanya kan nambah ilmu. Ya sudah, pilih aja sudah. Akhirnya saya pilih di Surabaya Mas. Kemudian sudah dapat resep, dapat tekniknya. Habis itu kata suami, kurang lah, ayo belajar lagi gitu. Jangan langsung bikin brand gitu. Oh ini langsung saya jualan nih. Ya nanti validasi produk aja dulu. Kalau sudah enak baru jual. Karena di Jember belum ada. Akhirnya sekolah lagi. Saya baking class lagi, ikut baking class 2 hari di Jakarta.
di Jakarta, di sana saya ketemu chef Mas dari Dubai. Dan itu resepnya Masya Allah, di Jember nih bakal pasti nggak ada ini gitu. Akhirnya di sana saya pelajarin tekniknya, cara bikin dessert box, cara bikin cake sudah saya pelajari. Akhirnya pulanglah ke Jember. Setelah pulang ke Jember, saya aplikasikan di rumah. Dan ternyata nggak langsung hasilnya bagus dong, tidak. Di situ ada kue yang bantet, ada kue yang gagal, ada teknik yang salah, ada suhu oven yang salah. Karena di tempat saya baking di Jakarta itu sudah pakai oven deck sama oven-oven yang dari luar negeri. Fasilitasnya yang sudah luar biasa. Ketika diaplikasikan di rumah hanya pakai oven tangkring, Masya Allah langsung hancur kuenya Mas. Akhirnya trial error, ratusan telur habis. Mulai dari teknik rajin sampai teknik males itu, bakingnya saya lakuin aja. Yang penting saya dapat rasanya, saya dapat testingnya gitu. Akhirnya lama-kelamaan dengan setiap kegagalan itu saya catat. Oh ini ternyata suhu ovennya nggak cocok. Pakai suhu oven yang sekian, mungkin sekian. Saya praktekkan, alhamdulillah. Sampai saya dapat rasa, dapat tekstur, dapat moistnya itu yang sesuai dengan waktu saya ikut kelas di Jakarta itu. Akhirnya, wah ini kayaknya layak jual. Validasi produk sudah oke, saya kirim tuh tester-tester tuh sama teman-teman. Kata teman-teman, wah enak ini, nggak ada nih Jember. Akhirnya mulai pelan-pelan bikinlah open PO. Akhirnya jadilah Dessert Uma ini Mas, gitu. Dessert Uma itu diambil dari panggilan suami ke saya, Uma gitu. Jadi udah nggak apa-apa Dessert Uma aja. Ini sama kayak panggilan sayang kan. Semoga nanti customer itu bisa sayang, bisa selalu rindu sama produk ini gitu. Bisa jadi produk yang selalu dicari dan ngangenin gitu. Akhirnya ya udah gitu. Nggak apa-apa pakai ini, nama ini. Sebenarnya untuk tips untuk newbie di sana ya, teman-teman yang akan memulai bisnis, jangan ragu, mulai aja dulu. Karena di situ setiap fase-fasenya kamu akan menemukan pelajaran yang berharga. Itu aja. Banyak anak muda zaman sekarang, aku ada modal tapi belum ada ilmu. Maju nggak ya? Mundur lah gitu. Jadi jangan maju mundur. Maju aja dulu dah. Kalau kamu dipikir nggak akan selesai. Tapi kalau langsung dijalani, pasti setiap step-stepnya kita ada nemuin pelajaran berharga Mas. Dari awal pengalaman saya itu sudah. Namanya bisnis, modal itu juga pasti penting ya. Bisa jadi faktor utama juga. Tapi insya Allah pasti ada jalan. Saya memulai bisnisnya itu nggak langsung beli oven yang besar, nggak langsung beli mixer yang standing mixer, enggak. Saya pertama beli itu ya hand mixer, jadi pakai tangan manual, pakai kocokan. Setelah itu saya belum lagi ovennya pakai oven tangkring yang pakai kompor. Itu awalnya seperti itu, jadi nggak langsung yang besar, enggak. Untuk modal itu Dessert Uma. Mulai kita terjun ke dunia bisnis tadi, semuanya tidak ada yang pakai pinjem dari bank atau riba, nggak ada Kak. Cuma bukan kapasitas saya di sini bicara tentang riba ya. Jadi alhamdulillah modal kita semuanya itu memang dari tabungan kita, dari profit kita putar lagi, dari margin kita putar lagi gitu. Jadi benar-benar tidak ada kita pinjem di bank, nggak ada. Karena apa? Karena saya banyak bertemu senior saya seperti teman-teman yang ada di Grades, itu rata-rata semuanya hijrah dari itu Pak, meninggalkan riba. Jadi teman-teman Grades itu senior saya itu banyak ngasih pengalaman ke saya, bagaimana kelamnya kehidupan dengan modal riba tadi itu. Jadi teman-teman di Grades itu sampai ngingetin saya, jangan sampai Mbak kamu jatuh di lubang yang sama kayak saya gitu. Jadi saya menghindari itu aja gitu. Jadi saya benar-benar tidak mau pinjem di bank, nggak mau.
Titik terendah dalam kehidupan saya itu pada saat momen pandemi corona. Jadi pada saat corona, travel suami tidak bisa berangkat haji dan umroh, kemudian suami tidak ada penghasilan, anak saya yang kedua sakit. Nama penyakitnya itu dokter memvonisnya itu hisprung. Jadi itu penyakit perutnya besar, sampai otot perut itu kelihatan. Karena ada syaraf di ususnya yang tidak berkembang. Makanya dia tidak bisa membuang BAB-nya. Jadi kotoran itu keluarnya dari mulut. Mohon maaf. Jadi di situ titik terendah saya. Ibarat kalau anak kita lagi panas aja, ya kan? Kalau bisa pindah ke saya aja dah sakitnya. Ini loh Kak, ini perutnya besar, otot perutnya itu sampai kelihatan. Jadi di situ saya benar-benar hancur sama suami saya. Hancur sehancur-hancurnya, kalau bisa ya Allah pindah aja ke saya gitu. Nah di situ kan ada dua ya Kak cobaannya pada saat itu. Kita juga tidak bisa jualan, hampir 1 bulan penuh itu jualan tidak laku. Jadi saya tahu banget rasanya, ya Allah saya setiap hari doa, ya Allah tolong beli dagangan saya 1 box saja hari ini untuk makan besok. Jadi 1 bulan itu pernah produk saya itu tidak laku. Karena pandemi corona itu, karena kan banyak orang di PHK ya Kak, banyak orang di PHK. Kemudian akhirnya kata suami, nggak apa-apa, jangan sedih, ayo ini berbaik sangka aja sama Allah, ayo berbaik sangka gitu. Jadi saya tahu banget rasanya setiap hari itu berdoa biar ada yang beli dagangan saya gitu. Jadi menurut saya ya Kak, menurut saya pribadi, perbedaan antara pedagang, pebisnis sama orang yang kerja di kantoran. Kalau orang kerja di kantoran, saya kerja tanggal sekian saya gajian, ya sudah gitu ya Kak. Tapi kalau kita jualan, ada pengharapan tiap hari itu ada. Ya Allah tolong hari ini ada yang beli dagangan saya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati customer saya, nggak akan ada yang beli Kak. Pada saat itu sudah ya Kak kita melewati, tapi tetap yang beli di Z itu nggak ada masih. Karena memang pandemik itu, setelah itu saya sebenarnya lulusan pesantren, suami lulusan pesantren. Suami ini kenal sama Bu Nyai yang punya pondok pesantren gitu. Tiba-tiba Bu Nyai ini beli dagangan saya Kak. Kemudian beliau bilang, oh kok ini enak sekali gitu. Akhirnya produk saya itu dibawa kemana-mana sama Bu Nyai itu. Di saat benar-benar sudah tidak ada pembeli satupun, Bu Nyai ini datang, beli produk saya, dan produk saya itu dibawa ke keluarga-keluarga besarnya. Bahkan saya tuh kaget sendiri, tiba-tiba ada Bu Nyai dari Puger, Bu Nyai dari Banyuwangi, dari Kediri itu nge-WA saya. Saya tahu dari Bu Nyai ini Kak, bisa nggak dikirim? Wah saya kaget itu Pak. Ya Allah, Masya Allah baik sekali ya. Bu Nyai ini beli bukan untuk dikonsumsi sendiri, ternyata mau dibawa ke sanak-sanak saudaranya. Luar biasa hatinya, Masya Allah. Dari situ Kak, saya tuh sampai dapat orderan untuk pernikahan. Untuk pernikahan, di Z-box kecil-kecil itu untuk disuguhan pernikahan. Itu sampai 1.000 sampai 5.000 cup. Saya sampai kaget, ini kok bisa produk saya masuk ke pesantren-pesantren besar yang lainnya. Ternyata beliau itu beli untuk dibawa untuk bertamu kepada bunyai-bunyai lain gitu. Harapan untuk di Z Ummah itu semoga tetap fokus, semoga tetap amanah, makin dikenal orang banyak gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Sudah, itu aja Kak. Jangan pernah bersedih, ada Allah. Karena pada saat itu saya dikasih tahu sama ustadz saya waktu di pesantren, kamu jangan sedih, ada Allah. Saat kamu jatuh pun nanti, misalnya kamu jatuh, sekarang kamu lagi hidup enak nih, makan ada, kendaraan ada, mobil motor ada, semuanya ada. Saat kamu jatuh nanti, kamu jangan bersedih karena kamu pernah di pesantren. Karena di pesantren itu pernah Kak, setiap harinya itu makan 1 kerupuk, 1 tempe, udah sama nasi, itu aja. Jadi apa yang mau ditakutkan? Saya sudah pernah ada di posisi ini.